Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tarisa Yunika Pramesti Dewi. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nasional. Di sini saya akan membahas mengenai kode etik pada jurnalistik. Media massa saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kita. Ketika bangun tidur, kita menyempatkan diri untuk membuka laman situs internet atau menyalakan televisi hanya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana. Bahkan tidak sedikit yang bersedia menyisihkan uang sakunya hanya untuk membeli surat kabar ataupun majalah. Hal tersebut semata-mata kita lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita akan informasi. Selain berfungsi sebagai sarana informasi, media massa juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, kontrol sosial, dan juga pemberi suguhan hiburan. Hingga saat ini, keempat fungsi tersebut yang paling dikenal oleh masyarakat dalam menuntun aktivitas sehari-hari mereka. Sayangnya, ketatnya persaingan antara lembaga media massa saat ini membuat mereka sulit menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Beberapa lembaga media cenderung memprioritaskan satu fungsi di atas fungsi yang lainnya. Ironisnya, lembaga media seakan kehilangan esensi idealisnya karena tidak mampu menjalankan perannya secara profesional. Ketidakmampuan tersebut dapat dilihat dari pengemasan berita yang melanggar kode etik di jurnalistik. Apa sih kode etik jurnalistik itu? Sebagai salah satu wujud hak asasi manusia, kebebasan pers Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial artinya setiap kegiatan pers harus menghormati hak asasi setiap orang dan bertanggung jawab kepada publik. Agar tanggung jawab sosial tersebut benar-benar terlaksana, maka dibentuklah kode etik jurnalistik untuk wartawan. Wartawan dan pers merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Wartawan adalah profesi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, sementara pers adalah lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalistiknya. Kegiatan wartawan termasuk juga dalam kegiatan pers. Kode etik biasanya digunakan sebagai pedoman operasional suatu profesi. Karena wartawan merupakan sebuah profesi, maka dibuatlah kode etik jurnalistik sebagai pedoman operasional. Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosialnya. Kode etik jurnalistik berisi apa yang menjadi pertimbangan, perhatian, ataupun penalaran moral profesi wartawan. Selain itu, isi etikanya juga mengatur hak dan kewajiban dari kerja kewartawanan. Landasan kode etik jurnalistik mengacu pada kepentingan publik, sebab kebebasan pers yang ideal adalah kebebasan yang tidak mencederai kepentingan publik dan tidak melanggar hak asasi warga negaranya. Berdasarkan laman resmi Dewan Pers Indonesia, dijelaskan isi dari kode etik jurnalistik, yaitu di pasal pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Pasal yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Dan pasal yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku dari kejahatan tersebut. Pasal yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap dari siapapun. Pasal yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya,
menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesempatan. Pasal yang ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak meredakan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat, jiwa ataupun cacat jasmani. Pasal yang ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Pasal ke-10, wartawan Indonesia tersebut segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, ataupun pemirsa. Pasal yang ke-11, wartawan Indonesia melayani hak dan hak koreksi, hak jawab, serta proporsional. Padahal dalam menjalankan fungsinya, para pekerja pers tetap harus memegang teguh janji sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menyebutkan kemerdekaan pers terjamin sebagai hak asasi warga negaranya. Dan institusi yang berhak menilai atas pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers. Sementara pihak yang memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik tersebut adalah organisasi wartawan atau organisasi profesi wartawan dan atau perusahaan pers yang bersangkutan. Pers nasional tentunya tetap berpedoman kepada undang-undang yang ada, terutama dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam semangat itu, jelas menyebabkan berita bohong bukan perbuatan terpuji dan akan dihindari oleh pers yang bertanggung jawab. Kode etik jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tata cara kerja seorang wartawan. Kode etik jurnalistik juga menyinggung tentang etika yang pengetahuan yang membahas ukuran kebaikan atau kesusilaan perilaku manusia di dalam masyarakat. Orientasi etika adalah untuk mengetahui bagaimana harus bertindak atau melakukan sesuatu hal. Salah satu contoh pelanggaran kode etik pada jurnalistik ialah kasus yang GA merupakan sosok publik figur yang namanya cukup terkenal di kalangan masyarakat. GA menjadi sorotan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan kasus video pornografi yang beredar di media sosial. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers mengingatkan kepada pihak kepolisian bahwasannya dalam memuat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi sebagai pasal yang disangkakan tidak dapat diberlakukan jika pihak-pihak yang ada di dalam video tersebut tidak menyetujui atau menghendaki penyebaran video dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan atau konsumsi pribadi. Selanjutnya dalam pasal 6 Undang-Undang Pornografi juga mengecualikan kepemilikan dan penyimpanan sebagai sebuah tindakan pidana selama diperuntukkan hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingan pribadi. Sehingga jika dalam proses penyidikan didapati bahwa pihak-pihak di dalam video tersebut bukanlah pihak yang menyebarluaskan, maka penyidikan yang ditunjukkan kepada pihak tersebut haruslah dihentikan. Selanjutnya, LBH Pers juga telah melakukan monitoring kepada media-media yang memberitakan kasus ini. LBH Pers dalam hal ini menemukan banyak sekali pemberitaan yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik dan cenderung mengeksploitasi secara berlebihan kepada tersangka GA. Dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik telah tegas bahwasannya setiap wartawan memiliki kewajiban untuk bersikap secara independen, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Sehingga pemberitaan yang dilakukan media harus mempertimbangkan dan memperhatikan hal tersebut agar tidak memunculkan dan melanggengkan stigma terhadap tersangka GA berupa blaming dan shaming dari kasus tersebut. Selain itu, didapati juga beberapa berita yang sifatnya seksis dengan menuliskan kata-kata seperti videoshoot,
censur dengan memuat potongan gambar video yang telah beredar tersebut. Ditemukan banyak pemberitaan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan sensitivitas, gender, dan cenderung mengeksploitasi GA secara personal. Selain itu, pemberitaan dengan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan kode etik yang berlaku pada jurnalistik khawatir akan berimbas pada adanya potensi perundungan kepada orang-orang di sekitarnya, baik secara langsung maupun digital. LBH Pers juga memandang pihak-pihak di dalam video tersebut haruslah dipandang sebagai korban dan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah, sehingga wartawan dan media untuk tetap melindungi identitas korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik ditegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila. Di lain sisi, LBH Pers banyak menemukan pemberitaan yang justru bertolak belakang dengan ketentuan tersebut. Masih banyaknya ditemukan pemberitaan yang bersifat mengeksploitasi identitas korban. Walaupun pers dituntut untuk harus selalu tunduk dan taat kepada kode etik jurnalistik, pers ternyata bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan. Data yang ada menunjukkan bahwa pada suatu saat pers ada kalanya melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar kode etik jurnalistik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers merupakan hal yang fundamental karena tugas pers untuk menjadi pemantau kebijakan dalam masyarakat. Pers juga menjadi salah satu tonggak demokrasi. Di sisi lain, pers juga harus bisa mempertanggungjawabkan pemberitaannya. Untuk itu, perlu adanya penegakan profesionalisme. Penegakan profesionalisme pers tersebut harus didukung oleh kualitas jurnalis dan tegaknya etika jurnalistik. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.